Polemik dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo, Jokowi, semakin memanas setelah Joshua Sinambela, salah satu pendukung vokal Jokowi, tampil membela mati-matian eks-presiden tersebut di berbagai media sosial pada Rabu, 9 Juli 2025. Namun, pembelaan Joshua dianggap lemah oleh publik karena gagal menjawab argumen inti yang diusung ahli forensik digital Rismon Sianipar, yang menyatakan skripsi Jokowi diragukan keasliannya karena lembar pengesahan yang tampak modern bertolak belakang dengan isi yang masih menggunakan mesin ketik sesuai teknologi tahun 1985. Hingga kini, Joshua belum mampu memberikan bantahan konkret terkait temuan tersebut. Adapun analisis forensik digital yang dilakukan oleh Rismon Sianipar dilakukan untuk membuktikan dan memperkuat temuannya tersebut, di mana analisis forensik digital dilakukan terhadap file-file digital yang ditampilkan oleh kader PSI atas nama Dian Sandi. File-file digital berupa skripsi yang dulu pernah ditampilkan sendiri oleh Jokowi dan Dekan Fakultas Kehutanan UGM. Konflik argumen dan temuan Rismon Sianipar. Kontroversi ini berawal dari analisis Rismon Sianipar, yang mengklaim bahwa skripsi Jokowi dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, UGM, pada 1985 mengandung inkonsistensi teknologi. Dalam wawancara dan presentasi daring, Rismon menyoroti bahwa lembar pengesahan skripsi menampilkan elemen modern, seperti font Times New Roman dan tata letak yang dihasilkan perangkat lunak digital, yang baru tersedia setelah peluncuran Windows 3.1 pada 1992. Sebaliknya, isi skripsi masih menggunakan format mesin ketik manual, sesuai standar era 1980-an. Skripsi palsu tidak mungkin menghasilkan ijazah asli. Ini logika dasar yang harus dipahami, ujar Rismon pada 8 Juli 2025, memicu gelombang reaksi di kalangan akademisi dan publik. Temuan ini diperkuat dengan metode forensik digital, seperti Error Level Analysis, ELA, yang menunjukkan manipulasi pada dokumen digital. Metode forensik digital ini dilakukan untuk menganalisa file ijazah yang diklaim asli oleh kader PSI atas nama Dian Sandi. Rismon juga mempertanyakan ketidaksesuaian nomor registrasi dan cap stempel dengan arsip UGM, menambah bobot argumennya. Gelar perkara khusus yang digelar Bareskrim Polri pada 9 Juli 2025 justru memperkuat posisi Rismon, setelah ia dan Rai Suryo menantang hasil uji laboratorium Puslap 4 yang menyatakan ijazah Jokowi identik dan asli. Semua temuan Rismon Sianipar ini tidak bisa dibantah secara ilmiah, dan hal ini juga yang membuat sampai saat ini Jokowi tidak berani memperlihatkan ijazahnya. Bahkan Mabes Polri tidak bisa menunjukkan bagaimana rupa dari ijazah Jokowi yang katanya sudah dilihat dan dipegang sebagai barang bukti. Namun sampai gelar perkara khusus tanggal 9 Juni kemarin, ijazah Jokowi tidak berani dan tidak bisa ditunjukkan. Pembelaan Joshua Sinambela yang dianggap lemah. Joshua Sinambela, yang dikenal sebagai ahli forensik digital yang kerap digunakan oleh Polri dan pada kasus ini merupakan pendukung Jokowi, merespons dengan serangkaian pernyataan di akun X dan wawancara televisi, menyebut tuduhan Rismon sebagai hoaks politik yang bertujuan mengguncang legitimasi Jokowi pasca kepresidenan. Ini hanya strategi politik murahan. Ijazah Jokowi sudah diverifikasi UGM, tidak perlu diperdebatkan lagi. Ia juga mempertanyakan keahlian Rismon Sianipar dan pernah mempertanyakan keaslian ijazah S2 dan S3 Yamaguchi yang dimiliki oleh Rismon. Selain itu, bantahan dan pembelaan Joshua hanya sebatas terkait prosedur atau SOP dalam dunia forensik digital. Ia juga mencoba menyebutkan beberapa metode dalam forensik digital yang ia lakukan. Namun pada kasus Jokowi ini ia hanya bercerita dan bernarasi saja tanpa berani menunjukkan hasil analisis yang ia lakukan. Namun, pembelaan Joshua dianggap tidak menyentuh inti persoalan. Publik menyoroti bahwa Joshua gagal membantah secara teknis temuan Rismon terkait inkonsistensi teknologi pada skripsi dan ijazah. Joshua hanya mengandalkan narasi emosional tanpa data. Dia tidak menjelaskan bagaimana lembar pengesahan modern bisa muncul pada dokumen era mesin ketik. Seharusnya sebagai orang yang paham teknologi dan digital forensik, ia wajib mengakui bahwa tidak ada teknologi pengolahan dokumen dan printer yang bisa menghasilkan lembar pengesahan secantik itu pada tahun 1985. Hingga Kamis pagi, 10 Juli 2025, Joshua belum rilis pernyataan lanjutan yang secara spesifik menanggapi analisis Rismon, meskipun tekanan publik terus meningkat. Hal ini memicu spekulasi bahwa Joshua kesulitan mencari landasan argumen yang kuat untuk membela Jokowi. Dukungan publik dan tekanan politik. Reaksi di media sosial menunjukkan dominasi dukungan terhadap Rismon, dengan tagar ijazah Jokowi dan Rismon benar trending sejak Rabu malam. Banyak pengguna X meminta Joshua dan pendukung Jokowi menunjukkan skripsi asli atau membuktikan keaslian lembar pengesahan dengan argumen teknis. Joshua cuma ngomong, tapi Rismon punya bukti. Di sisi lain, pendukung Jokowi, termasuk Projo,
menyebut serangan Rismon sebagai fitnah yang didalangi pihak tertentu untuk melemahkan pengaruh Jokowi di era Prabowo Subianto. Namun, tekanan ini tampaknya tidak mengurangi momentum Rismon, yang didukung tim pembela ulama dan aktivis, TPUA, untuk terus mengusut kasus ini hingga ke akarnya. Respons UGM dan implikasi. UGM melalui Dekan Fakultas Kehutanan, Dr. Sigit Sunarta, kembali menegaskan bahwa ijazah Jokowi sesuai dengan arsip kampus berdasarkan verifikasi internal pada Mei 2025. Namun, pernyataan ini dianggap kurang meyakinkan oleh Rismon, yang meminta UGM membuka akses penuh ke arsip skripsi dan ijazah untuk pemeriksaan independen. Kalau UGM yakin, buktikan dengan transparansi, bukan sekadar pernyataan, tantang Rismon. Implikasi dari kasus ini semakin luas, mengancam reputasi akademik UGM dan kredibilitas Jokowi sebagai figur publik. Jika temuan Rismon terbukti, ini dapat memicu gelombang protes lebih luas dan memengaruhi persepsi terhadap institusi pendidikan tinggi di Indonesia. Prospek dan tantangan. Hingga saat ini, belum ada tindak lanjut resmi dari Bareskrim pasca gelar perkara pada 9 Juli 2025, yang masih mengevaluasi data dari Rismon dan Rai. Publik menantikan apakah Joshua akan menyusun bantahan teknis atau tetap mengandalkan narasi untuk melindungi Jokowi. Sementara itu, tekanan pada UGM untuk membuka arsip terus meningkat, dengan ancaman mosi tidak percaya dari alumni UGM yang telah digaungkan sejak 3 Juli 2025. Kasus ini menegaskan betapa kompleksnya perpaduan antara isu hukum, akademik, dan politik di Indonesia. Dengan Joshua tanpa terpojok oleh argumen Rismon, masa depan polemik ijazah Jokowi bergantung pada kemampuan pihak terkait untuk memberikan klarifikasi yang meyakinkan di hadapan publik.